Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada minggu hari ini tanggal 14 Maret 2021. Kita bersyukur kita sudah berada di bulan yang ketiga dan tentunya saya percaya dan saya terus mendoakan untuk kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Mari Bapak Ibu sebelum kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali untuk bisa beribadah walaupun masih secara online. Tapi kiranya ya Tuhan, Engkau yang tidak pernah lepas dari setiap kehidupan kami. Engkau yang hadir di setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Apapun yang sedang kami gunakan, peralatan dan jaringan komunikasi yang kami gunakan. Kiranya ini Tuhan sebuah jawaban bagi setiap hidup kami di masa ini. Kiranya ya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh di dalam kami boleh beribadah dan kami boleh untuk memuji Tuhan dan serta mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami terus boleh selalu menghargai dan menghormati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin jalannya ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Yeay. Mari kita boleh menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami
kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Dialah Allah yang telah memberikan segalanya untuk kita. Dialah Allah yang memberikan keselamatan di dalam hidup kita. Mari kita terus memuji Tuhan karena Allah yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Yeay. Amen. Mari kita berlari menuju panggilan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita dan kita mau taat di dalam Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Tuhan inilah hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah ini setiap hidup kami Tuhan. Kami mau bawa kepada-Mu ya Bapa. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia,
membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya hati kami Tuhan, hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bagimu Tuhan. Oh bagimu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Haleluya, dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan mengasihi kita semuanya. Perjumpaan anak-anak Tuhan membawa damai sejahtera. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sekarang sudah berada di bulan yang ketiga, bulan Maret ya. Nah, bulan depan kita akan menghadapi peringatan Paskah. Apa kabarnya saudara? Senang sekali boleh menyapa saudara-saudara yang ada di GPPS Kampung Duri, Gang Murni yang dikembalakan oleh Ibu Alun. Kangen juga untuk bertemu, tapi apa daya, Tuhan izinkan seperti ini, Tuhan izinkan untuk kita offline, online. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dan kuasa Tuhan mengalir pada setiap saudara yang pagi hari ini mau membuka hati. Dan kuasa Tuhan mengalir pada setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Ada di dalam Kristus, ada di dalam saudara, dan pagi hari ini ada juga di dalam keluarga. Bukankah saudara beribadah bersama-sama keluarga? Berbahagialah saudara. Nah saudara, pagi hari ini firman Tuhan kita akan buka di dalam Matius 16 ayat yang ke-21 sampai 24. Matius 16 ayat 21 sampai 24 kita akan baca bersama dengan suara yang keras. Mengapa? Iman datang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah telinga kita juga boleh mendengar akan firman Tuhan. Kita baca bersama ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis,
Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa diberitahukan terlebih dahulu. Baik masa kini, apa yang akan terjadi, Tuhan sudah beritahukan di Alkitab. Masa yang akan datang, Tuhan sudah beritahukan. Mungkin saudara katakan, aku nggak tahu Bu, ya. Tuhan sudah katakan, bukannya kamu nggak tahu karena kamu tidak mau membaca Alkitab. Tuhan katakan tanda-tanda akhir zaman, bangsa bangkit melawan bangsa, gempa bumi di mana-mana, penyakit sampar, ya. Sudah mulai di mana-mana. Tanda-tanda akan kedatangan Tuhan. Bukannya Tuhan tidak memberitahu. Nah, perikop ini dikatakan bahwa pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Yesus memberitahukan tidak hanya satu kali. Pemberitahuan pertama terdapat dalam pasal 16 yang tadi kita baca. Pemberitahuan kedua dalam pasal 17. Pemberitahuan ketiga dalam pasal 20. Dan pemberitahuan keempat pasal 26. Saudara, 4 kali Tuhan berkata, Tuhan berbicara dan memberitahukan bahwa ia akan mati, dibunuh, disalib. Tapi tidak tinggal mati terus. Hari yang ketiga dia dibangkitkan. Nah, inilah keistimewaan anak-anak Tuhan. Di sini diceritakan tentang percakapan Kristus dengan murid-muridnya perihal penderitaannya sendiri. Di dalam percakapannya ini kita melihat bahwa Kristus memberitahukan tentang penderitaannya yang akan terjadi. Tempat di mana dia menderita, ia harus pergi ke Yerusalem. Tadi kita sudah baca di ayat 21. Dan menanggung banyak penderita. Walaupun sebagian besar waktu hidupnya ada di Galilea, tapi dia harus pergi ke Yerusalem. Jadi Tuhan sudah beritahu terlebih dahulu, ya, aku akan menderita. Menderitanya oleh siapa? Diberitahu juga orang-orang yang membuat dia menderita, yaitu pihak tua-tua, imam-imam, kepala-kepala dan ahli Taurat. Di ayat 21 tadi kita baca, mereka tergabung dalam mahkamah agama Sanhedrin. Ya. Lalu penderitaan apa saja yang harus ia tanggung? Ia harus menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh, dicambuk, diludahin, dicaci maki, dimahkotain duri. Semua tertulis dan diberitahukan. Ya. Begitu cermatnya Tuhan kita. Sehingga tidak ada satu kata pun yang terlewat. Kalau kita tetap katakan tidak tahu, saudara yang kurang mengerti, minta tuntunan Roh Kudus. Kalau tetap dikatakan tidak tahu, saudara baca lagi Alkitab. Minta kepada Tuhan. Tuhan tolong, aku kok gak tahu, aku gak ngerti. Nanti Tuhan ngasih ngerti. Baik secara pribadi, baik secara untuk umum, Tuhan kasih tahu. Nah, kemudian saudara, apa yang akan mendatangkan kegembiraan dari penderitaannya itu bahwa di sini dikatakan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, meskipun ia menderita, kebangkitannya pada hari ketiga membuktikan bahwa dia anak Allah. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang bangkit, kita punya Tuhan yang maha berkuasa. Dia tidak tinggal mati, tapi dia bangkit. Yang lain mati, lupa bangkit, gak bisa bangkit. Tapi Tuhan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia bangkit dan dia hidup. Nah saudara, mengapa ia memberitahukan penderitaannya yang akan datang? Menunjukkan bahwa penderitaan itu memang sudah merupakan suatu rencana yang tertulis bahwa Mesias harus menderita. Jadi Tuhan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapanya di surga. Mesias harus menderita. Hal ini ditetapkan menurut maksud dan rencana Allah. Tuhan menjalankan apa yang yang Allah Bapa kita mau untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan dengan mudah. Kita diselamatkan bukan dengan percuma. Walaupun kita terima keselamatan itu percuma. Secara percuma, secara
mudah, tetapi Tuhan menyelamatkan kita tidak mudah melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan biarlah hari-hari ini bukan satu kebetulan, kita boleh persiapkan hati kita ya, di masa pandemik ini yang setahun lebih kita merasakan ini. Itu pun tidak percuma atas seizin Tuhan, agar kita boleh mempersiapkan diri kita, hati kita. Amin saudara. Lalu Tuhan memberitahukan penderitaannya untuk memperbaiki kekeliruan yang terlanjur tertanam dalam diri murid-muridnya tentang kemegahan dan kekuasaannya secara lahiriah ya, di dalam kerajaannya. Dipikir pada waktu Yesus salib, dicaci maki, ya, murid-muridnya yang merasakan, wah jagoan gua kalah nih ya, sepertinya itu. Padahal saya mengharapkan dia menjadi pembela, mengharapkan dia menjadi pemimpin, ternyata disalib, dimati. Dan zaman dulu kalau orang mati disalib itu adalah penghukuman yang paling hina. Ya. Jadi muridnya merasa minder, merasa kecewa, kok begini? Dia nggak tahu, itu adalah sudah kehendak Tuhan. Jadi saudara, hargailah keselamatan yang Tuhan berikan. Hargailah pengorbanan Tuhan yang untuk menyelamatkan kita. Dan selanjutnya, mengapa Tuhan memberitahukan penderitaannya seperti ini? Ia mempersiapkan mereka dan mengambil bagian setidaknya dalam penderitaan. Ya. Mengapa Tuhan beritahukan? Untuk mempersiapkan kita. Sehingga dalam penderitaan dan ketakutan yang harus mereka alami, supaya mereka dapat memperlengkapi dirinya sebelumnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi atas setiap kehidupan kita, ya, mendatangkan kebaikan. Sekalipun rasanya tidak baik, sekalipun rasanya tidak enak menurut daging kita, tapi itu baik. Lalu apa hubungannya pemberitahuan pertama ini dengan kejadian kehidupan kita sehari-hari? Di sini di ayat 22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Lalu secara manusia mungkin kita berpikir Petrus ngebelain Tuhan, Petrus sayang kepada Tuhan. Kemudian Petrus mendengar seperti itu, dia tarik Tuhan ke samping. Dia katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya. Perhatikan di dalam ayat ini bahwa apa yang akan kita dapatkan, bahwa Tuhan bukannya tambah seneng. Tuhan di alam-alam gitu bukan tambah senang. Tapi Tuhan katakan apa? Enyahlah iblis. Waduh. Ya. Andai kata saudara diiblis-iblisin sama ibu gembala, bisa keluar tanduknya. Ya. Ini Tuhan katakan kepada Petrus, enyahlah kau iblis. Saat saya mempersiapkan ini, saya baca ulang sekalipun saya sering baca. Tapi apa maksudnya Tuhan? Saya bisa keluar air mata saudara, saya bisa tersungkur menangis. Di dalam pemberitahuan pertama ini maknanya sangat dalam. Ya, Yesus berkata, enyahlah iblis. Padahal di pasal sebelumnya, ya, di pasal yang ke-15 itu Yesus baru menyanjung Petrus bahwa dia dikatakan, dan aku berkata kepadamu, di dalam pasal 16 ayat yang ke-18 dikatakan, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Dikatakan, hai engkau Simon Petrus yang berbahagia. Di ayat 17 dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu.
Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Petrus merasa tersanjung habis dialem sama Tuhan. Ya. Tetapi itulah hikmat dunia. Mengapa sampai dikatakan nyala iblis? Nah, saudara mungkin berpikir juga. Padahal Petrus adalah murid kesayangannya. Yang pertama kesayangannya Yohanes, tapi Petrus juga disayang. Dia juga bisa berjalan di atas air. Ya. Jadi merasa pongah, merasa bangga. Nah saudara, Petrus katakan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Padahal Yesus berkata hal ini harus terjadi. Nah ini kontroversinya. Tuhan ngomong hal ini harus terjadi. Ya, kata di ayat 21. Tuhan ke Yerusalem pergi menanggung banyak penderitaan oleh orang tua-tua dan imam-imam, dan hal ini harus terjadi. Tapi Petrus dia katakan bahwa hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Nah ini ya, sebagai manusia terkadang kita gagal di dalam mengenal kepada Tuhan. Kita sering berontak, kita sering ngelawan. Tuhan ngomong hal ini harus terjadi, tetapi Petrus ngomong hal ini sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Nah ini saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tindakan Petrus sebagai hikmat duniawi menentang apa yang Tuhan katakan. Sehingga menentang penderitaan, dan Petrus juga terkejut atas kehinaan. Tadi yang saya katakan bahwa kalau orang mati di salib itu hina. Jadi seolah-olah seperti ngebelain lah ya. Seolah-olah seperti ngebelain. Tapi maksud daripada Tuhan. Tuhan katakan ini harus terjadi. Si Petrus ngomong enggak. Jadi Petrus menentang, enggak mau nurut ya kepada Tuhan. Nah ini yang sering terjadi, rusak di dalam kehidupan kita. Kita menentang apa kehendak Tuhan atas diri kita. Ya, mungkin kita sudah berada di dalam kekudusan, kita rajin dalam pelayanan, kita setia, kita berdoa, dan mungkin kita banyak berkorban. Ya. Saya yakin dan percaya jemaat GPPS adalah jemaat yang cinta Tuhan. Sekalipun ibadah online, ya, saya percaya untuk terus biasa yang memberikan persembahan, mengembalikan apa yang Tuhan punya, tetap taat dan setia. Dan membawa itu terus kita kepada kelekatan melakukan firman kepada Tuhan. Nah Petrus ini menentang, sepertinya ngebelain, itulah hikmat dunia. Ada dua hikmat, hikmat yang dari surga dan hikmat yang dari dunia. Nah saudara perhatikanlah, ketika pemeliharaan Allah membawa kita kepada keadaan yang rumit, mendatangkan salib bagi kita, biarlah kita menerima dengan rela hati, jangan menentang, jangan memberontak. Mungkin saudara tadi saya katakan bahwa saya sudah berkorban, saya sudah banyak doa, saya sudah banyak pelayanan, saya sudah hidup dalam kekudusan, tapi kenapa ini harus terjadi? Tuhan izinkan, jadi Tuhan hanya pinjam raga kita, Tuhan izinkan supaya dari diri kita keluar sinar kemuliaan Tuhan di dalam kesaksiannya. Misalnya, ya, sekarang kan yang nakal bukan anak-anak saja, bapak-bapak juga nakal, ibu-ibu juga banyak yang nakal, banyak yang gak pulang. Ya. Nah di masa-masa pandemik begini banyak juga yang bosen di rumah, kelayapan, lupa pulang rumah. Nah, mungkin sehari, 2 hari, 3 kali, atau berhari-hari. Nah di dalam menunggu ini, ibu ini sabar. Ya. Sabar menunggu, dia tidak tinggalkan rumah, dia tidak tinggalkan anak-anak. Dia juga tetap mengurus anak dengan baik. Kok bapaknya enggak pulang-pulang nih bapak anak-anak ya. Suaminya enggak pulang-pulang, sabar. Tetangga melihat, Bu sabar banget Bu. Itu kan sudah satu kemuliaan yang Tuhan berikan bahwa kita hidup dalam buah roh, sabar. Ya. Oh iya, ibu ini tetap sabar, dia berdoa, dia tidak marah-marah, dia tidak ngoceh-ngoceh.
Demikian pula ada juga bapak-bapak yang ibunya juga lupa pulang, ada juga. Tidak hanya anaknya yang lupa pulang, tapi sabar. Kalau Tuhan izinkan seperti ini, bukan Tuhan membiarkan kita. Lalu ada juga seperti contoh saya. Saya diizinkan Tuhan untuk sakit, padahal sudah hidup dalam firman dan lain sebagainya. Tapi saya percaya ada kuasa kesembuhan, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Sakitnya berat, tapi sembuh. Haleluya. Nah itu ya, itu jangan berontak, jangan katakan Tuhan kenapa sih gua kan udah kerja buat Tuhan, gua udah banyak pengorbanan, gua udah lakukan ini, gua udah hidup kudus, kenapa sih sakit begini? Jangan saudara. Kalau Tuhan izinkan ini, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya dan yang dipanggil dalam rencananya. Amin. Nah, sabar. Ya, sering kita tidak sabar sehingga menghancurkan rencana Tuhan, di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah bagian yang kadang-kadang rusak di dalam diri kita. Manusia selalu menginginkan zona nyaman. Ya. Pada dasarnya manusia itu tidak ingin atau tidak senang menderita. Tapi kalau kita tidak diizinkan menderita, kita nggak bisa ada ucapan syukur. Kalau kita nggak diizinkan sakit, kita tidak bisa menghargai kesehatan. Ya. Kalau Tuhan tidak izinkan lampu mati, kita nggak bisa menghargai terang. Jadi biarlah tidak kebablasan, tidak keblinger begitu maksudnya. Bila Tuhan izinkan supaya kita nyadar bahwa Tuhan ada dan kita tetap bergantung, berharap kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan berontak. Ya, jangan ngelawan Tuhan. Daripada seperti Petrus diusir, nyalah iblis, diiblis-iblisin saudara. Jadi orang yang menentang akan firman Tuhan, orang yang memberontak, menentang akan apa yang Tuhan katakan itu iblis dan menjadi batu sandungan. Hati-hati. Ya. Tuhan katakan, lu cuman mikirin apa yang dipikirin manusia. Lu gak mau mikirin apa yang dipikirin Allah. Yang dipikirin Allah adalah keselamatan jiwa-jiwa, melalui kehidupan kita ada jiwa lagi yang diselamatkan. Contoh tadi saya sakit, akhirnya Tuhan sembuhkan. Saya bisa bicara kepada orang yang lain yang sedang sakit, mungkin sakitnya sama atau sakitnya enteng, lebih parahan saya. Saya bisa berkata bahwa Tuhan Yesus hidup, ayo percaya Tuhan, dalam nama Yesus sembuh dan orang itu sembuh. Ini maksudnya Tuhan. Jangan kita jadi batu sandungan. Maksud Tuhan, lu gak mikirin apa yang Tuhan pikirkan. Yang Tuhan pikirkan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Sehingga orang-orang lain itu boleh selamat melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Itu yang Tuhan mau. Sehingga pada waktu Petrus tarik Yesus ke samping. Sekali-kali biarlah ini tidak akan menimpa engkau. Bu, padahal Tuhan ngomong, aku akan menderita. Ya, dan dikatakan di situ, aku akan dibunuh, tapi pada hari yang ketiga aku dibangkitkan. Pak Petrus ngomong supaya tidak menimpakan kontroversi, berlawanan. Ya, jangan sekali-kali kita melawan Tuhan. Spontanitas aja Tuhan gak senang dikatakan, nyala iblis. Ini yang saya dapatkan di dalam pemberitahuan pertama dalam Prapaskah ini. Supaya kita mempunyai hati yang rela ikut menderita. Tuhan sudah katakan di ayat 24 tadi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tuhan ingatkan ini, ya, memikul salib, salibnya Tuhan, penderitaan Tuhan, dipikul bukan ditenteng kayak kantong kresek, enggak.
Dipikul berarti kita ada beban untuk sama-sama ikut menderita, dan salib yang ditaruh sini membawa keselamatan, dan penderitaan yang Tuhan izinkan membawa keselamatan dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sehingga kita tidak sombong, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan harta kita. Mau sampai berapa saudara? Seorang teman saya sakit, yang permulaan sakitnya dipikir biasa-biasa saja. Ratusan juta saudara. Di rumah sakit yang cukup baik. Tapi akhirnya berpulang juga. Mau mengandalkan kekayaan saudara? Jangan seperti perempuan meleleh darah yang 12 tahun. Dia katakan sampai hartanya habis, keadaannya semakin buruk. Tapi dia terus terobos apa yang dikatakan tidak dikatakan bahwa itu najis kalau perempuan meleleh darah tidak pada waktunya. Tapi dia tetap terobos. Makanya dia jamah jumpa Yesus dari belakang. Kalau dari depan kan diusir-usir sama orang, nggak boleh. Tapi dia nggak putus asa. Kemudian dia jamah itu jumpa Yesus karena dia yakin percaya sembuh dan akhirnya sembuh. Nah saudara yang kekasih, iman ini yang Tuhan mau di akhir zaman. Engkau tidak tahu, engkau gak mikirin apa yang Tuhan taruh di pikiranmu. Engkau gak mikirin pikiran Allah, engkau cuma mikirin pikiran manusia yang inginnya seneng aja. Pikiran manusia yang gak mau menderita, padahal ikut salib, ikut Tuhan Yesus memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Jadi ada satu beban penderitaan yang harus kita sampaikan kepada kawan-kawan kita bahwa untuk kita juga sendiri. Jadi firman ini juga bukan hanya untuk orang lain tapi untuk diri saya juga pribadi. Ada beban penderitaan yang harus kita pikul. Bukan penderitaan karena salah kita, tetapi penderitaan yang Tuhan izinkan mendatangkan kemuliaan. Di dalam Roma 11 ayat 34. Roma 11 ayat 34 ingatkan kita. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Tuhan katakan sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kalau orang tidak mau sejalan atau nurut dengan apa yang dipikirkan Allah, dia adalah batu sandungan di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan iblis. Bukan cuma dikatakan saja, enyah. Nah loh, ya. Hati-hati saudara. Kita masih diberi waktu Tuhan, masih dikasih nafas, masih dikasih hidup. Perbaiki kehidupan kita. Jangan sampai kita dikatakan enyahlah iblis. Karena kita tidak memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Dan kita gak usah ngatur Tuhan. Kita gak usah nasehatin Tuhan. Tuhan kok begini kok begitu, sebaiknya kau begini dan begitu. Nggak usah. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Nggak ada saudara. Miliki hati yang rela dibentuk Tuhan. Miliki roh yang rendah hati. Dan mau, jangan ngotot. Jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut. Tuhan katakan menjadi batu sandungan. Nah saudara yang kekasih, Roma 8 ayat 18 ya. Jangan kita hanya hidup mau seenaknya sendiri di zona nyaman. Tetapi Tuhan katakan sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan ini membawa kita tekun, membawa kita sabar, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam arti kata penderitaan yang benar-benar kita sudah hidup di dalam koridor firman Tuhan. Bukan penderitaan karena kita salah. Kalau kita salah dipukul orang ya itu bukan penderitaan ini, bukan. Yang dimaksud yaitu penderitaan zaman sekarang yaitu kita sudah berjalan di dalam firman Tuhan. Kita tetap bertahan. Penderitaan pikulan salib itu tetap bertahan. Ya. Gak lama lagi Tuhan datang. Bertahan paling berapa tahun. Perjalanan hidup saudara bersama Tuhan sudah sekian. Tinggal sedikit lagi. Tetap bertahan. Di masa pandemik ini banyak sekali godaan. Ya. Dari pekerjaan.
dari seksualitas, dari berbagai macam cara iblis untuk menarik kita jatuh. Tetapi ingat, kuatkanlah dan teguhkan hati kita. Biarlah kita tetap hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Boro-boro masuk surga. Tanpa kekudusan, kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Jangan harap masuk surga, ngelihat aja, enggak. Ya. Biarlah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam pemberitahuan pertama, di dalam hari-hari Prapaskah ini, satu makna bagi kita, jangan ngelawan Tuhan. Ya. Tuhan katakan engkau gak tahu apa yang dipikirkan Allah, engkau cuma mikirin apa yang dipikirkan manusia. Manusia tidak mau menderita, manusia maunya hidup nyaman, senang-senang semaunya sendiri. Tapi Tuhan taruh beban salib, pikul salib itu untuk supaya orang lain juga diselamatkan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus dia tidak senang melihat cara Petrus seperti itu. Ya. Bahwa Tuhan ingatkan supaya kita juga tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dan ketika kita dipanggil dan sudah menjadi luar biasa, ya, biarlah kita juga tetap memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Ya, dan biarlah kita lebih memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan lewat firman-Nya daripada hal-hal yang dipikirkan manusia, kemegahan, kenyamanan sementara. Ya. Saudara, biarlah pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita mengecewakan hati Tuhan. Tapi milikilah hati yang rela untuk dibentuk melalui firman Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Semuanya Tuhan punya rencana yang baik. Biarlah saudara di masa pandemik ini, Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan hati untuk mempersiapkan kita, mengingat akan penderitaan serta kebangkitan Tuhan di bulan depan yang akan kita rayakan Paskah bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah kami diajar untuk taat, rela hati untuk melakukan firman-Mu sekalipun dalam kondisi tidak baik. Tetapi itu boleh membentuk karakter kami sehingga boleh menjadi serupa dengan Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan bahwa ada firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Penderitaan yang kami alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Dan pagi hari ini biarlah Engkau memberikan kekuatan atas setiap kami. Saudara-saudara yang sedang mengalami permasalahan, mari angkat tangan kanan-Mu kepada Tuhan. Taruhkan tangan kiri-Mu di dada. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Dan pagi hari ini saudara-saudara kami mengalami berbagai pergumulan. Mungkin berbagai pergumulan di dalam keuangan, berbagai pergumulan dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah memiliki hati roh yang rela Tuhan untuk dibentuk. Ampuni segala kekurangannya, ampuni Tuhan segala pelanggarannya, ampuni ketidakpercayaannya. Dan kami mohon kiranya Kau turun tangan Bapa, pegang setiap tangan Bapa dalam nama Yesus Kristus. Engkau bukakan jalan Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas setiap orang-orang yang angkat tangan pada pagi hari ini. Dan percaya Tuhan Yesus menolong, karena Tuhan katakan tidak melebihi kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk menyambut masa Prapaskah ini. Apabila ada yang sakit, angkat tangan kanan-Mu, taruh tangan kiri-Mu pada bagian yang sakit. Tuhan, kami percaya akan firman-Mu
yang berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Percaya, ampuni segala kekurangannya, ampuni bila kau dapati tidak berkenan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir, hancurkan, singkirkan segala perbuatan iblis dalam nama Yesus. Keluar kau iblis, dan jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk sidang jemaat-Mu KPPS Kampung Duri Gang Murni ini Tuhan, yang taat dan setia untuk mengembalikan apa yang Engkau punya, untuk mempersembahkan seluruh persembahan kepadamu. Sucikan, kuduskan, kembalikan berkat-Mu berlimpah. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Alun ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Kami percaya kuasa-Mu juga mengalir atas hamba-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi yang indah ini kami juga berdoa Tuhan, lindungilah pemerintah kami dari pihak-pihak yang ingin menyudutkan pemerintah dengan memanfaatkan situasi pandemik ini ya Bapa, guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi maupun secara politik. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Jokowi ya Bapa. Berilah hikmat, kekuatan, pertimbangan, dan pengertian kepada Bapak Presiden kita Jokowi dan para menterinya, beserta seluruh gubernur, wali kota, bupati yang ada Tuhan. Dan mampukan mengambil kebijakan yang tepat, menyelamatkan kesehatan masyarakat sekaligus menyelamatkan ekonominya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, seluruh petugas rumah sakit, laboratorium, klinik-klinik kesehatan, dan hotel-hotel tempat isolasi mandiri Tuhan, dan seluruh relawan aparat TNI Polri yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Berikanlah mereka kekuatan dan perlindungan agar tidak tertular COVID-19. Dan Engkau memberi penghiburan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kesembuhan para pasien COVID-19 ini boleh bertambah banyak dan bertambah sehat. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau pemerintah telah resmi mengumumkan telah ditemukan kasus baru untuk virus corona, yaitu Corona B117. Lindungilah Tuhan Indonesia, bangsa kami ini, mengingat pandemi COVID-19 belum selesai. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang menuntun, mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh menurut apa yang Kau katakan, untuk kami boleh percaya sepenuhnya, tidak melawan, tidak memberontak apa yang Kau firmankan Tuhan. Sekalipun di dalam situasi yang tidak enak, tapi Engkau yang memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan tuntunan-Mu bagi pekerjaan-Mu dan seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Cukupkan mereka yang perlukan. Dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati semua, yang terkecil sampai pun yang tertua, di dalam lindungan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya saudara. Jangan lupa kita tetap taat pada protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan waspada serta berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.